Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamna min ulumil ulama'ir rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma aftah alaina bi fatuhil arifin wansur alaina bi hikmatika wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya da jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin jamaah rahimakumullah. Pagi hari ini kita semua diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semenjak kita dibangunkan dari tidur, hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu diingatkan kepadanya, dan juga kita sadar sebagai abdinya Allah, langsung kita melakukan kewajiban melakukan sholat berjamaah subuh. Semoga amaliyah kita, pelaksanaan ibadah sholat subuh hari ini dan juga ibadah-ibadah yang lainnya ada dalam qabulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini merupakan hari yang utama dari sekian hari. Bahkan hari ini sebagian ulama mengatakan sayyidul ayyam, yaitu hari Jumat. Keberkahan bagi kita semua, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan janjinya Allah yang termaktub dalam kutubullah, pada catatan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita dalam kandungan ibu kita, ketika 4 bulan dalam kandungan sudah tercatat nasib dan takdir kita, termasuk pertemuan hari ini, termasuk hadirnya kita di masjid yang sangat megah ini merupakan ikon Jawa Barat. Tentu ini merupakan keistimewaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam marilah kita limpahkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, termasuk kepada kita semua. Semoga dijadikan oleh Allah kita semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaatul ummah di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwanul muslimin jamaah rahimakumullah. Pagi hari ini saya mengajak
untuk mengkonsentrasikan kita, menyadari kita sebagai hambanya Allah. Dan Allah jadikan kita sebagai makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk yang lainnya. Di dalam manusia, termasuk kita semua, diberikan akal dan diberikan nafsu. Akal dan nafsu itu merupakan pembeda yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Sehingga fasilitas yang Allah berikan, akal yang Allah berikan, dan nafsu yang Allah berikan, itu semua merupakan fasilitas untuk menembuskan batin kita, untuk meyakinkan batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema pada hari ini yaitu iman kepada Allah akan memberikan kesenangan pada batin kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin la yatma'innal qalb. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Iman artinya bahwa percaya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya ini ada yang tergolong kepada syak, ada yang tergolong kepada dzon, dan ada yang tergolong kepada yakin. Klasifikasi iman yang ada pada diri manusia, tentu keyakinan kita ada yang hanya sampai kepada syak, sangkaan, tapi itu belum sepenuhnya yakin. Ada yang baru dzon, sangkaan sudah naik daripada syak. Kemudian yang ketiga, iman kepada Allah sudah sampai tembus kepada yakin. Maka klasifikasi iman yang ada pada diri manusia menggambarkan tingkatan-tingkatan iman keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam, kalau tingkatan Nabi meminta kepada Allah, itu akan menjadi ibrah dan pendidikan bagi umatnya. Artinya bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau bukan tidak iman kepada Allah, sehingga dalam ayat ini qala bala walakin la yatma'innal qulub. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah,
tolong tunjukkan kepadaku bagaimana Allah menghidupkan dan mematikan makhluk. Maka kata Allah, qala awalam tu'min, hai Nabi Ibrahim, apa kau tidak percaya, apa kau tidak yakin terhadap kekuasaan Allah? Maka Nabi Ibrahim menjawab, bala walakin la yatma'innal qalbi. Ya Allah, aku bukan tidak percaya, dan aku percaya terhadap kekuasaan-Mu, tapi untuk menenangkan batinku, kata Nabi Ibrahim, tolong perlihatkan kekuasaan-Mu kepadaku. Kata Allah, hai Nabi Ibrahim, silahkan kau ambil 4 burung, dan yang 4 burung itu kau pisah-pisahkan. Dan sebagian mufassirin mengatakan silahkan sembelih yang 4 burung itu, kemudian pisahkan organ tubuhnya, kepalanya pisahkan, kakinya pisahkan, sayapnya pisahkan. Maka Nabi Ibrahim melakukan apa yang Allah perintahkan. 4 burung itu sudah terpisah organ tubuhnya, dan silahkan kata Allah, simpan burung yang sudah terpisah-pisah di gunung-gunung. Setelah kau simpan, maka kata Allah, panggillah burung tersebut. Nabi Ibrahim melakukan apa yang Allah perintahkan. Ketika burung yang sudah terpisah-pisah dipanggil oleh Nabi Ibrahim, dan burung tersebut langsung bersatu dan hidup kembali, memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan tanda kutip, bukan berarti Nabi Ibrahim tidak percaya kepada Allah, tapi ini akan menjadikan ilmu termasuk kepada kita semua bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada makhluknya. Tidak satupun makhluk yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dihidupkan dan dimatikan. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Sehingga kita perlu tahu apa itu makhluk. Makhluk adalah kullu ma siwallah makhlukun. Setiap perkara selain dari Allah itu tergolong kepada makhluk. Kita pasti menyadari sebagai makhluk, termasuk Al-Quran, termasuk malaikat, surga, neraka, semua tergolong kepada makhluk. Yang namanya makhluk itu tergolong kepada perkara yang baru adanya, karena makhluk diawali dengan tidak ada, dan pemahaman kita melalui akal kita yang Allah berikan bahwa tidak ada perkara yang tadinya tidak ada akan ada sendiri. Perkara yang tadinya tidak ada akan ada, tidak akan ada dengan sendirinya, pasti ada yang mengadakan. Sehingga kita sadari bahwa kita sebagai manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada. Hanya Allah mengadakan kepada kita semua melalui perjalanan sababiyah, yakni adanya ibu dan bapak kita. Jadi adanya ibu dan bapak kita adalah merupakan perjalanan untuk mengadakan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka yang tadinya kita tidak ada menjadi ada, bukan ada sendirinya, tapi ada yang mengadakan. Bahkan semua makhluk pun, bukan hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semuanya tadinya tidak ada menjadi ada yang mengadakan. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Sehingga di dalam surat Luqman ayat 34 Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala indahu ilmus sa'ah, di samping Allah Subhanahu wa ta'ala ilmus sa'ah, mengetahui terhadap hari kiamat, wa yunazzilu ghaisa, dan Allah menurunkan hujan, wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui sesuatu yang ada pada rahim, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan Allah mengetahui sesuatu yang ada pada diri kita, apa yang kita lakukan hari esok. Termasuk Allah mengetahui apa yang akan terjadi pada hari ini. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, Allah mengetahui kapan kita akan meninggal. Innallaha alimun khabir, bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segalanya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, terkadang yang namanya manusia menyadari kita sebagai makhluknya, menyadari kita sebagai hambanya, tapi ketika kita kehidup keseharian, kadang terlupakan kita sebagai makhluk Allah, kadang terlupakan kita sebagai abdinya Allah. Yang namanya manusia, yang namanya makhluk, itu semua ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hidup kita, gerak kita, penglihatan kita, telinga kita, semua yang ada pada diri kita, itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sebatas ucapan yang harus kita tanamkan dalam pribadi kita, tapi keyakinan kita harus sadar bahwa hidup kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadinya tidak ada menjadi ada dan sedang berjalan dalam keberadaan. Napas kita, penglihatan kita, pendengaran kita bukan kemampuan kita sendiri, tapi Allah yang memberikan kemampuan kita. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa gerak, kita bisa hidup. Semuanya itu merupakan kekuasaan Allah yang Allah berikan. Maka ketika orang yang sudah sampai hatinya meyakinkan kekuasaan Allah minimal ada pada diri kita, kita baca kekuasaan Allah yang ada pada diri kita, maka akan menjadikan sinar dalam hati kita, akan naiknya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil alim. Hati kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil adim, dan hati kita pun meyakini dengan sepenuh hati apapun yang kita lakukan, sekarang yang sedang kita lakukan, nanti yang akan kita lakukan, besok yang akan kita lakukan, bahkan pekerjaan yang telah kita lakukan,
ada pada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ihwanul muslimin rahimakumullah. Keyakinan kita kadang yang namanya manusia, kita yakin kepada Allah biasanya kadang suka diberikan oleh Allah suatu kejadian, baik itu nikmat ataupun musibat, baru sadar diri kita kepada Allah. Umpamanya kasih sayang Allah diberikan kepada kita semua. Awalnya kita tidak ingat kepada Allah, setelahnya Allah berikan musibat, baru kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dibarengi dengan hati kita, inna saknya nyana kaula, inna sesungguhnya saya lillahi kembali kepada Allah, lillahi milik Allah, roji'un kembali kepada Allah. Maka ucapan itu dibarengi dengan tekad musibat yang Allah berikan kepada kita ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari itu juga, pada saat itu juga sadar diri kita kepada Allah, ingat kita kepada Allah melalui musibat yang Allah berikan. Itulah kasih sayang Allah. Karena kalau Allah tidak memberikan suatu kejadian, mayoritas yang namanya manusia pasti akan selalu terlupakan kepada Allah. Lamun teu Allah mere kajadian mah peringatan ka jalma, kadang urang sok poho ka Allah. Maka kanyaah ti Allah bentukna kadang melalui musibat, kadang melalui nikmat. Lamun melalui musibat urang keur biasa kehidupan sehari-hari kuduna eling ka Allah, terus urang diberi musibat sehingga urang ngucapkeun innalillahi, maka pada waktu itu kita sadar diri dan ingat kepada Allah. Itulah kasih sayang Allah. Allah kasih sayang melalui nikmat. Sebelumnya kita tidak mengingat kepada Allah, lama-kelamaan terus ternyata kita kalau melupakan Allah sudah menyalahi dari kehambaan kita kepada Allah. Maka Allah berikan nikmat, maka kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat itu juga nikmat akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kasih sayang Allah bukan hanya bentuk nikmat yang Allah berikan bagi orang yang beriman, kadang Allah kasih sayangnya melalui musibat. Ihwanul muslimin rahimakumullah. Sekarang kalau kita perhatikan bagaimana kondisi di Palestina, semua dunia mengetahui tentang kondisi saat ini. Bagaimana umat Islam didolimi oleh orang-orang kafir. Secara kemanusiaan, kita siapa yang tidak sayang kepada saudara-saudara kita mati, meninggal karena kena peluru, meninggal karena kena nuklir dan sebagainya. Secara kemanusiaan, keprihatinan kita pasti tersayat hati kita. Padahal kalau kita perhatikan bahwa kejadian itu tidak akan lepas dari ketentuan Allah yang Allah berikan sebelum manusia itu lahir. Kemudian kita belum tentu ketika meninggal dengan kondisi ingatnya kita kepada Allah.
Tapi orang-orang muslim di sana, mereka tidur sudah siap untuk mati, hidup pun sudah siap untuk mati, untuk membela, menyelamatkan diri. Artinya pasrah di sana sudah ada pada diri orang-orang yang terdolimi di negara Palestina, termasuk saudara kita sebagai muslim. Cek syariat mah musibat, tapi cek hakikat, menurut hakikat belum tentu musibat. Karena Allah, kasih sayang Allah berikan kepada orang-orang Palestina melalui musibat dan akan dijadikan ahli surganya Allah. Kita belum tentu meninggal kondisi kita dalam kondisi apa nanti. Karena kata Allah tadi, hidup kita, mati kita, Allah lah yang tahu. Dan Allah lah yang mengatur segala apa yang terjadi pada makhluknya. Termasuk di negara Palestina, cek manusia mah musibat, tapi cek hadapan Allah belum tentu musibat. Karena kasih sayang Allah bisa jadi itu akan menjadikan ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita doakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga dengan kondisi yang terjadi pada saat ini Allah berikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sesama muslim, dan yang meninggal semoga Allah jadikan meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, maka akan menjadikan sinar, akan menjadikan ketenangan batin ketika kita menyadari sebagai hambanya Allah, kita menyadari sebagai makhluk Allah, apapun yang terjadi pada diri kita, mari kita semua dijadikan jalan untuk selalu mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Ibrahim pun dalam surat Al-Baqarah tadi dikatakan Allah berikan kekuasaannya, Allah perlihatkan kekuasaannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan berarti Nabi Ibrahim tidak iman dan tidak percaya kepada Allah, tapi Allah berikan, perlihatkan kekuasaannya. Maka Nabi Ibrahim akan menjadikan satu ketenangan batin. Begitulah apa yang dikatakan Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, maka kita semua dihadirkan di tempat ini ternyata tidak tahu sebelumnya, bahkan sebulan sebelumnya kita akan dihadirkan pada saat ini untuk bersama-sama bertatap muka, saling mengingatkan. Ternyata ini merupakan ketentuan Allah berikan kepada kita bertemu di tempat yang mulia ini, sehingga akan menjadikan satu keistimewaan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Minimal apal-apal Masjid Al-Jabar. Kan kalau sebelumnya saya pun baru hari ini melalui acara ini bisa melihat keindahan Al-Jabar. Masjid Al-Jabar, ikon Provinsi Jawa Barat. Ternyata kehadiran kita di sini sudah tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat tanggal 8 2023 kita pertemukan di masjid yang indah ini, dan Allah ingatkan kepada kita, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai makhluk yang paling istimewa dibanding dengan makhluk yang lainnya, untuk kembali kepada kewajiban kita, fitrah kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Marilah kita hidup kita dijadikan ibadah, dan ibadah kita kepada Allah bukan hanya sholat, ibadah kita kepada Allah bukan hanya zakat, puasa dan sebagainya, termasuk kehidupan kita keseharian, napas kita, penglihatan kita, gerak kita, marilah dijadikan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengingatkan ikro bismi rabbikal ladzi khalaq, yang Allah turunkan pertama melalui surat, yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikro. Nabi Muhammad pun menjawab, ma'ana biqori'in. Aku tidak bisa menjawab ya Allah. Aku tidak bisa menjawab ya Allah. Aku tidak bisa membaca ya Allah. Maka bacalah, kata Allah, kita apapun yang Allah berikan untuk dibaca. Artinya dibaca bukan kita dibaca melalui mata kita yang Allah perlihatkan, tapi hati kita untuk dijadikan jalan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang beriman akan selalu terpancar dan ketenangan batin. Ihwanul muslimin rahimakumullah. Maka jadilah hidup kita untuk selalu bersyukur dan menikmati apa yang Allah berikan, memperlihatkan kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihwanul muslimin rahimakumullah. Klasifikasi iman. Yakinna ka Allah teh kadang aya nu mangmang, yakinna ka Allah teh aya nu waswas, yakinna ka Allah teh aya anu naon, yakinna ka Allah teh aya nu hakul yakin. Maka tingkatan iman ada yang taklid, ikut-ikutan, batur iman ka Allah ilu iman. Aya nu iman ka Allah teh kagolongkeun kana ilmu yakin kepada Allah baru melalui ilmu secara keilmuan, belum amal. Hatinya belum ataupun kehidupannya belum bisa melaksanakan, hanya baru secara keilmuan. Maka naik lagi, ada yang yakinnya kepada Allah bukan hanya ilmu yang dimiliki, tapi sudah melangkah kepada amal dalam kehidupan. Ainul yakin, penglihatan kita, hati kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru bi khalqillah wala tatafakkaru bi datillah. Marilah kita berpikir kepada ciptaan Allah dan jangan berpikir kepada zat Allah. Karena kalau orang yang berpikir kepada zat Allah, nanti akan timbul kepada pribadi seseorang akan menjirimkan Allah. Lamun jelma yakin ka Allah neangan dat Allah, bakal naon, bakal sasar. Kesananya nanti akan disamakan Allah dengan makhluknya. Kalau orang untuk meyakinkan kepada Allah mencari dat Allah. Karena apa? Karena dat Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tidak memiliki tempat, Allah mah henteu socaan, Allah mah teu cepilan, Allah mah henteu pananganan, Allah tidak punya mata, Allah tidak punya telinga, Allah tidak punya tangan. Artinya Allah itu tidak seperti apa yang kita bayangkan, menjirim. Maka yang harus kita lakukan tafakkaru fi khalqillah, berpikir kepada Allah itu kepada makhluk. Apa yang Allah ciptakan itulah dijadikan jalan untuk mengingat Allah. Sehingga di sana nanti akan ada satu keyakinan dalam pribadi seorang mukmin, pribadi seorang muslim. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lihat, memperlihatkan kekuasaan Allah. Itulah kekuasaan Allah, itulah iradat Allah. Maka orang yang mukmin akan selalu terpancar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hakul yakin.
Kalau hakul yakin, mulai dari kehidupan kita, siang dan malam kita yang kita lakukan, tidak ada yang masuk dalam satu keyakinan, hanyalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang sudah hakul yakin. Hidupnya pun tidak akan merasa hidup sendiri, tapi akan merasakan dihidupkan oleh Allah. Itulah orang yang sudah hakul yakin. Maka tingkatan-tingkatan iman itu ada pada diri manusia, variatif, berbeda dengan tingkatan-tingkatan manusia biasa, tingkatan manusia orang yang berilmu, tingkatan para wali, para aulia dan sebagainya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah makhluk yang sempurna dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pertemuan hari ini, mudah-mudahan ketenangan batin kita diberikan oleh Allah dan kita selalu mengingat kepada Allah, maka terwujudlah sinar keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat khusus diri saya dan umumnya semua jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Wal anfumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.